Dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil Islam walladzi amarona biiqamati syi'ari dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anak solih-solihah min satu Madiun, ayah bunda serta pemirsa yang dirahmati Allah. Teriring rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dapat menjalankan puasa dengan baik. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Anak-anak solih-solihah min satu Madiun, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya masih berpuasa bukan? Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan keberkahan. Allahumma amin. Jumpa lagi dalam Kurma Pro Pondok Ramadan Online min satu Madiun, hari keempat dengan tema Rahasia Sedekah di Bulan Ramadan. Anak-anak solih-solihah min satu Madiun, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita simak dulu kisah berikut. Dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu datang untuk meminta-minta, dan Rasulullah pun memberinya. Keesokan harinya, datang kembali laki-laki itu untuk meminta-minta. Kemudian Rasulullah pun memberinya. Keesokan harinya, datang kembali laki-laki itu untuk meminta-minta. Dan Rasulullah pun memberinya. Pada hari keempat, datanglah laki-laki itu menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi hari ini. Jika kau menginginkan sesuatu, ambillah, anggap saja itu sebagai hutangku. Jika suatu hari nanti aku mempunyai sesuatu, maka aku akan memberimu." Mendengar itu, Umar pun berbisik, "Ya Rasulullah, janganlah engkau memberi sesuatu di luar batas kemampuanmu." Rasul pun tersenyum mendengar bisikan Umar. "Karena untuk itulah aku diperintahkan Allah." Dalam hadis riwayat Bukhari, tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak jika ada yang ingin meminta. Anak-anakku yang solih-solihah min satu Madiun, ada lagi kisah yang dituturkan oleh Sayyidah Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Sayyidah Ummu Salamah dalam keadaan wajah yang pucat pasi. Kemudian Sayyidah Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah,
mengapa wajahmu pucat sekali? Apakah engkau sakit? Kemudian Rasul pun menjawab, aku tidak sedang sakit, tetapi wajahku pucat begini karena aku masih ingat bahwa kita masih mempunyai uang 7 dinar yang masih kita simpan di bawah kasur, dan kita pun belum menginfakkannya. Masya Allah, begitu luar biasa budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kita berwajah pucat pasi karena kita merasa masih kurang harta, masih kurang kaya, dan kadang kita lupa apakah kita sudah berinfak atau belum. Astagfirullahaladzim. Sejatinya harta bukanlah tujuan, kekayaan bukanlah akhir pencarian, tapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak solih-solihah min satu Madiun, mengapa Nabi Muhammad SAW sangat giat sekali dalam bersedekah di bulan Ramadan? Ada beberapa rahasia dan keistimewaannya. Yang pertama, karena kemuliaan waktunya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan, Nabi Muhammad SAW ditanya, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, sedekah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan yang kedua, yaitu membantu orang-orang yang sedang berpuasa. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan, barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun. Dan yang ketiga adalah sedekahnya orang yang berpuasa menjadi kunci meraih surga. Ada sebuah kisah. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kembali, siapa yang sudah melaksanakan sedekah hari ini? Saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kembali, siapa yang telah mengantar jenazah orang mukmin hari ini? Saya ya Rasulullah, jawab Abu Bakar. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kembali, siapa yang hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Saya ya Rasulullah, jawab Abu Bakar. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang telah melakukan 4 kebaikan dalam satu hari, maka baginya adalah surga. Ya, Abu Bakar adalah ahli surga. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Anak-anakku yang solih dan solihah, marilah bersama-sama di bulan Ramadan ini kita giat dalam bersedekah. Dan yang keempat adalah sedekahnya orang yang berpuasa menjadi perisai dan penolak api neraka. Seperti yang dalam hadis riwayat Abu Hurairah, puasa adalah perisai dan sedekah adalah penolak dari panasnya api neraka. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan dan kita bisa melaksanakan dari keempat hal yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Anak-anakku yang solih solihah di Min Satu Madiun, orang yang bersedekah akan dekat dengan Allah, akan dekat dengan surga, akan dekat dengan sesama, dan akan jauh
dari api neraka. Orang yang kikir akan dekat dengan api neraka, tetapi akan jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dengan sesama. Orang yang dermawan tetapi bodoh lebih dicintai daripada orang yang kikir tetapi rajin beribadah. Anakku yang solih dan solihah min 1 Madiun, jangan lupa, mari kita bersedekah melalui SIS. What is SIS? SIS adalah zakat, infak, dan sedekah. Jangan lupa untuk besok jadwal sedekah untuk kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan untuk hari ini adalah jadwal untuk kelas 3. Sedangkan untuk kelas 4 dan kelas 5 sudah dilaksanakan hari kemarin. Begitu juga kelas 6. Semoga zakat, infak, dan sedekah kita bisa istiqomah, bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang lain, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, seperti dalam hadis riwayat Muslim. Anak-anak solih-solihah min 1 Madiun, dalam hadis al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, the upper hands better the lower hands. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Marilah kita menjadi tangan yang di atas. Marilah berbagi rezeki kita di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Karena Allah sudah menyiapkan surganya untuk kita. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah menjalankannya. Allahumma amin. Selamat melaksanakan pondok Ramadan online, tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat untuk anak-anakku di min 1 Madiun, anak-anak yang solih-solihah dan yang ustadzah bangga. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Sampai jumpa pada pondok Ramadan tahun yang akan datang. Semoga kita diberikan umur yang panjang. Allahumma amin. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih-solihah min 1 Madiun, untuk materi sudah dijelaskan ya. Dan sekarang adalah tugasnya. Tugas kalian, tulislah 4 keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Dan yang kedua, menghafalkan hadis senyum itu adalah sedekah. Dengarkan baik-baik ya. Tabassumuka biwajhi ahika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Baik anak-anak, untuk tugas pondok Ramadan online hari ini ada 2. Silahkan dikerjakan sebaik-baiknya. Selamat mengerjakan.